Volume bangun ruang. Ini merupakan materi matematika kelas 6 tentang bangun yang terakhir ya. Setelah itu, setelah bangun ruang, kita akan belajar tentang statistik, yaitu tentang pengumpulan data, pengolahan data, kemudian memindahkan data ke dalam grafik, kemudian membaca grafik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Wajah-wajahnya, ini kamar mandi siapa ini? Kenapa Bapak ya? Menampilkan kayak gini? Itu kan muncul kamar mandi, lihat dari gayungnya, nenek gayung. Ini gelasnya siapa? Oke. Galon siapa? Galon Bapak. Emang Bapak kayak galon gitu aja bilangnya. Oke, tadi kita sudah mengisi 3 tempat ya. Ada bermain game untuk memindahkan cairan-cairan tadi, kemudian mengisi bak mandi dengan air, kemudian mengisi gelas dari galon. Nah, bangun ruang itu bisa diisi kalau syaratnya 1, siapa yang bisa? Bangun ruang itu bisa diisi kalau syaratnya 1, memiliki ruangan kan Pak? Memiliki ruangan. Sekarang kalau misalnya nah gelas ini ternyata di sini bolong. Ini juga ruangan kan? Yang ada di dalam ini ruangan kan? Iya. Tapi di sini bolong. Kira-kira bisa diisi nggak? Diisi air nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa diisi udara nggak? Bisa. Bisa. Karena udara itu kita tidak bisa melihat, tapi bisa dirasakan. Nah, syarat yang pertama, bangun ruang itu harus mempunyai kelas bentuk ruang. 1 dulu, mempunyai apa? Ruang. Iya, ruang. Benar, namanya bangun ruang ya punya ruang. Kalau bangun ruang nggak punya ruang itu namanya bukan bangun ruang. Mempunyai volume Pak. Ini lihat Bapak nih. Ini gelas, ada tehnya, ya kan? Oh, ya. Ini. Ya. Kalau di sini bolong, bisa diisi nggak? Enggak. Tehnya kenapa? Air tehnya kenapa? Belodok ke bawah. Ini apa namanya? Alas. Ruang itu harus mempunyai alas. Kan ada bangun ruang yang tidak mempunyai alas. Contohnya paralon. Paralon itu gorong-gorong air. Itu kalau malah dikasih alas, malah airnya nggak bisa lancar kan? Nah, maka dia diisi 12. Yang kedua punya apa? Semua bangun datar pasti merupakan alas. Nah sekarang mempunyai yang keduanya apa? Supaya air ini kamu bisa, saya pengen isi yang banyak. Semakin banyak maka gelas ini harus semakin bagaimana? Makin besar. Makin besar. Makin besar. Tidak menjamin. Makin tinggi Pak. Tinggi, harus punya tinggi ya. Jadi bangun ruang itu bisa diisi kalau mempunyai alas dan mempunyai tinggi. Coba bangun ruang kok nggak mempunyai tinggi, ya berarti bukan bangun ruang lagi, bangun datar lagi kan? Iya. Sehingga menjadi bangun ruang itu karena dia mempunyai tinggi. Tidak mempunyai alas nggak apa-apa, bisa bangun ruang, tapi hanya bisa diisi oleh gas, udara. Nah, maka kita harus mengenal antara alas dan tinggi. Bapak tanya sekarang, kubus alasnya berbentuk apa? Persegi. Oke. Balok alasnya apa? Persegi panjang. Prisma segitiga alasnya apa? Segitiga. Bun alasnya apa? Lingkaran.
prisma segi 5, alasnya apa? 5. Nah, berarti kesimpulannya nama bangun ruang itu dilihat dari apanya? Ditentukan dari apanya? Alasnya. Itu sama dengan pohon. Pohon itu diberi nama sesuai dengan Buahnya. Pohon itu diberi nama sesuai dengan buahnya. Pohon mangga karena dia menghasilkan buah mangga. Nggak ada pohon mangga berbuah rambutan. Nggak ada. Nah, karena dalam prinsip volume itu kita hanya menggunakan dua ini, A dan T. Ingat-ingat, dalam volume kita hanya mengingat berapa hal? Apa dan apa? Alas dan tinggi. Alas dan tinggi. Bangun ruang itu harus punya alas dan punya tinggi. Alasnya bermacam-macam, nanti itu digunakan sebagai nama bangunnya. Alasnya berbentuk segitiga, prisma segitiga, 5 segitiga. Oke? Nah, karena apa? Volume bangun ruang itu dihitung menggunakan rumus luas alas dikali tinggi. Maka kita harus tahu alas, harus punya alas. Luas alas dikali tinggi. Ingat-ingat, V sama dengan LA dikali T. Tulis. V sama dengan LA dikali T. LA itu luas alas, T itu tinggi. Jadi volume sama dengan luas alas kali tinggi. Udah, rumusnya hanya itu. Berarti pelajaran hari ini selesai. Gampang kan? Ya. Udah selesai. Ya. Volume kan kita mencari rumus volume. Udah. Untuk menghitung volume kita harus tahu alas dan tinggi. Nah, karena apa? Volume bangun ruang itu dihitung dengan rumus luas alas kali tinggi. Cukup? Cukup. Lanjut apa enggak? Lanjut, Pak. Hanya selesai. Nah, disingkat P sama dengan LA kali T. Ingat-ingat ya di sini ya. Sampai kamu jadi kakek nenek, nanti kalau ditanya cucunya, volume bangun ruang rumusnya apa? Nenek, LA kali T. Hanya ingat LA kali T. LA artinya Luas alas. kalau alasnya itu persegi panjang, maka LA-nya diganti P kali L. Kalau alasnya itu berbentuk persegi, maka LA-nya diganti S kali L. Kalau bangun ruang rusuk ya. Kalau bangun ruang rusuk, kalau bangun datar sisi. Oke? Karena sisinya bangun ruang itu adalah permukaannya ini. Sisi Bapak itu yang di depan ini. Oke? Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka LA-nya diganti. Kalau alasnya segitiga, hah? K kali T. Ayo. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka LA-nya Setengah dikali alas kali tinggi. pintar, setengah dikali alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk lingkaran, P kali R. nah semuanya itu dikalikan dengan Tinggi. tinggi kali T. Pintar kan? Gampang kan? Kalikan T. Ada bangun ruang itu ada dua macam. Ada prisma, ada limas. Prisma itu alas dan tutupnya sama. Kalau limas itu rusuk-rusuk dari alasnya dijadikan satu dalam satu titik, namanya titik puncak. Itu namanya limas. Nah, limas, gedenya limas itu sama dengan sepertiga dari prisma. Limas sama dengan sepertiga dari prisma. Kalau alas dan tingginya sama ya, maka volume, ini bukan L ya, volume limas sama dengan volume limas V. Volume limas sama dengan sepertiga dari volume prisma.
volume 5 sama dengan sepertiga dari volume prisma. Oke, volume 5 sama dengan sepertiga dari volume prisma, karena limas itu merupakan sepertiga dari prisma. Kita mulai dari yang pertama. Siap. Bangun kubus. Volume bangun ruang tadi rumusnya apa, anak-anak? Luas alas kali tinggi. Oke, kita masukkan V sama dengan LA kali T. Alasnya berbentuk apa, anak-anak? Persegi. Persegi. Berarti kalau persegi itu luas persegi. Di sini pakai rumus apa? S kali S. S itu ini, anak-anak, kalau jadi bangun ruang, S itu ini. Sisi itu permukaan. Ini namanya apa? R. R. Rusuk. R gede ya. Maka dikasih R. Nah, alasnya adalah rusuk kali rusuk. Tingginya dengan rusuk ini bagaimana? Panjangnya sama atau tidak? Sama. Sama. Kalau sama nggak boleh diganti T. Biarin, kalau sama namanya samain aja. Namanya R juga. Nah, R-nya juga apa? T-nya sama dengan R, panjangnya sama dengan R, lebarnya sama dengan R. Dalam matematika, kalau namanya sama, nilainya harus sama. Karena ini R, ini R, ini R, nilainya bagaimana, anak-anak? Sama. Sama. Maka volume kubus rumusnya apa? R dikali R dikali R. Good. Good dan excellent. Nah, volume kubus sama dengan R kali R kali R. Oke, sudah satu rumus, ya kan? Ingat-ingat, volume kubus itu alasnya berbentuk terus apa? Persegi. Luas persegi dalam di sini adalah R kali R. Tingginya sama dengan R juga, maka volume kubus R kali R kali R. Yes? N. Oke, lihat di sini. Yes. Bisa menghitung, anak-anak? Bisa, Pak? Bisa. Bisa, Pak. Dibaca saja, dibaca. V sama dengan V sama dengan 24 dekameter. Dekameter diubah ke Desi. sentimeter dulu. Desi. Oh, V sama desimeter. dengan 24 dm kali 24 dm kali 24 dm. Bisa menghitungnya? Bisa, Pak. Bisa. Berarti bisa kita lewatin? Bisa, Pak. Oke lah kalau begitu. Halo Francesca Elfrada Singgih. Iya, Pak. Halo. Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Yes. Number 2. Apa ini? Balok. Volume bangun ruang. Rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Panjang. Persegi panjang. Berarti luas alasnya rumusnya apa? P kali L. P kali L. Coba kita lihat apakah P dan L. Oh benar. Yang panjang namanya panjang, yang lebih pendek namanya lebar, yang ke atas namanya Tinggi. tinggi. Maka volume balok rumusnya apa? P kali L kali T. V sama dengan P kali L kali T. Gampang ya belajar. Sekarang lihat di sini. Toeng. Yes. Belum. Nah, bangun apa ini? Balok. Oh, bisa menghitung volume balok ini? Bisa. Nah, bagaimana? V sama dengan 15 cm dikali cm dikali 8 cm. hitung. 1200 cm persegi, Pak. Halo, cm-nya kamu kalikan berapa kali? 1200 kali. kubik. 3 kali. Kalau 3 kali dengan angka yang sama berarti 1000 dengan angka cm 2700. 1200. 8 kali 15 120 dikali 10 1200. 1200 apa? 1200 cm kubik. Kubik pangkat 3 ya.
sentimeternya di pangkat 3 ya Mel. Pak. CM kali CM CM pangkat 3. Andes? Ya Pak. Yes. Kita bisa lewatin. Bisa Pak. Pak. Oke. Bisa Pak. Next. Nah, sekarang prisma segitiga. Prisma segitiga itu alasnya berbentuk apa? Tiga. Segitiga. Volume bangun ruang itu rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk Segitiga. segitiga. Maka volume luas alasnya rumusnya Setengah dikali nah, setengah dikali A dikali T. Nah, prisma punya T atau tidak? punya. Punya. T-nya prisma dengan T-nya segitiga duluan siapa? Tiga. Segitiga. Nah, maka T-nya segitiga pakai T, T-nya prisma dikasih T2. T2. Pinter. Prisma segitiga itu mempunyai 2 T. T yang pertama itu tingginya alas, T yang kedua tingginya prisma. Tingginya alas dengan tingginya prisma itu duluan alas. Karena bangun ruang itu alas dulu baru tinggi. Maka tingginya alas kita kasih T, tingginya prisma kita kasih T2. Maka volume prisma segitiga rumusnya V sama dengan setengah kali A kali T kali T2. Ingat-ingat, T-nya ada berapa? 2. T yang pertama untuk siapa? Segitiga. Tinggi segitiga. T yang kedua untuk apa? Tinggi prisma. Oke. Sekarang ini dihitung dulu yuk. Sebuah prisma alasnya 20 cm. Prisma segitiga alasnya 20 cm, tingginya 15 cm, dan tinggi prisma 28 cm. Berapa cm kubik volumenya? Hitung, semuanya ngitung. Semuanya menghitung. 4.200 kubik bukan? cm kubik bukan? 4.200 cm kubik. Yes. 4.200 cm kubik. Masih ada lagi prisma lagi. Ini prisma apa ini? Prisma apa? Segitiga. Prisma segitiga. Alasnya berbentuk apa? Panjang. Kalau namanya prisma segitiga, alasnya segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku. Halo, Sama halo. kaki. Sama kaki ini loh. Ini kaki kiri, kaki kanan sama. Nah, volumenya sama rumusnya. V sama dengan setengah kali A kali T kali T2. Di sini yang belum ada apanya? T segitiga. T siapa? T segitiga. Yang sudah ada apanya? Segitiganya itu yang sudah ada apanya? Alasnya. Alas dan Isi miring. isi miring. Kamu bisa mencari T? Bisa Pak. Pakai apa? Bisa. Rumus Pitagora. Nyari T. T itu bisa sama aja mencari B. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Saya sudah ketemu Pak. Berapa? 1.200 cm kubik. Bukan, tingginya berapa? Tinggi segitiga. Oh tingginya 8 cm. 8 cm. Good. Cari volumenya sekarang. 1.200 cm. Halo. 1.200 cm kubik. Oke. Next. Sudah bisa ya? Yang nggak bisa langsung tanya. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Bapak kalau ditanya nggak akan marah.
Marahnya itu kalau lagi lapar. Lanjut. Bangun yang berikutnya kira-kira bangun apa anak-anak? Prisma segini. Hah? Prisma segini. Belum sampai ke limas. Yang prisma dulu. Tabung. Tabung. Nah, tabung alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Apa tabungnya belakangan? Tabungnya turunnya belakangan. Jadi dulu. Ini kurang kali. Terus tabungnya ini. Sinilah di sini kita bertemu lagi. Nah, bangun yang berikutnya untuk prisma adalah tabung. Tabung adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya, Ren? Tinggi kali R. Luas lingkaran. Apa, Ren? Pi kali R kali R. Pi kali R kali R. Pi R kuadrat. Nah, volume bangun ruang sama dengan LA kali T. Alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya menjadi Pi kali R kali R. Terus kalikan T. Yes. Semua bisa mengerjakan? Bisa menghitung? Bisa, nih? Pak. Ayo dihitung. Sebuah tabung alasnya dengan jari-jari 7 cm. Jika tingginya 25 cm, berapa volume tabung itu? Ketemu siapa? 7.700. 7.700 cm kubik, Pak. Coba 22 kali 7 kali 7 dibagi 7 dikali 25. Bukan. Pi kali R kali R kali. Oh, ini kok 2, sorry. Kenapa 2? Pi kali R kali R. Makanya saya bingung, Pak, ada 2. Oh, jangan bingung. Salahkan daku jika itu memang tidak sesuai dengan kehendakmu. Nah, 3.850. 3.850 cm kubik, Pak. Good. Nah, sekarang Bapak akan balik dari belakang ke depan untuk mempelajari limas. Oke? Dan Bapak tidak akan tampilkan gambarnya karena memang gambarnya tidak ada. Limas yang alasnya berbentuk lingkaran itu namanya apa? Kerucut. Oke. Kerucut itu berapa bagian dari tabung? Sepertiga. Sepertiga. Pokoknya semua limas itu sepertiga dari prisma, ya. Iya. Maka volume limas dihitung dengan rumus Sepertiga dari prisma. Nah, rumusnya menjadi sepertiga dikali setengah volume prisma. Oh, ada setengah lagi. Dengerin. Volume tabung rumusnya apa? V kali R kali R kali R kali T. Oke. Limas itu berapa bagian dari tabung? Setengah. Berarti kalau setengah. Limas itu sepertiga. Semua limas itu sepertiga dari prisma. Maka limas sepertiga dari apa? Kerucut sepertiga dari Tabung. Maka volume kerucut rumusnya Sepertiga dikali V kali R. Sepertiga kali V kali R kali R. ya. Oh, Bapak nggak ngajarin loh. Bapak nggak ada catatannya kan? Maka pakai pemahaman.
Oh, kerucut itu sepertiga dari tabung. Kita sudah tahu volume tabung. Volume tabung adalah Pi kali R kali R kali T. Maka volume kerucut sama dengan sepertiga kali Pi kali R kali T. Nggak perlu dicatat kan? Tidak perlu kan? Yang perlu dicatat dalam ingatan kamu volume tabungnya. Yang perlu diingat adalah limas itu sepertiga dari prisma. Oke? Kita lanjut. Kalau limas ini alasnya berbentuk segitiga, namanya bangun apa? Limas yang alasnya berbentuk segitiga namanya apa? Limas segitiga. Limas segitiga itu berapa bagian dari prisma segitiga? Sepertiga. Volume limas segitiga rumusnya apa? Sepertiga dikali setengah kali alas kali tinggi dikali T. Ya, tinggi dan T sama. T2. Sepertiga dikali setengah dikali A dikali T dikali T2. Ya. Sepertiga dikali A dikali T dikali T2. Sepertiga dikali setengah dikali A dikali T dikali T2. Gimana? Bisa ngikutin? Sisko bisa ngikutin? Bisa, Pak? Bisa, yakin? Ya, Pak. Yakin? Oke. Kita lanjut lagi. Mau alasnya segitiga apa saja, pokoknya kalau limas segitiga itu rumusnya sepertiga kali setengah kali A kali T kali T2, ya. Lanjut, mundur lagi. Sekarang limas itu alasnya berbentuk persegi panjang. Limas itu alasnya berbentuk persegi panjang. Namanya limas apa? Limas segi 4, tapi alasnya berbentuk persegi panjang. Bagaimana volume limas yang alasnya berbentuk persegi panjang? Rumusnya? Ayo. Sepertiga dikali P kali L dikali T. Ya, sepertiga dikali P kali L kali T. Kalau limas alasnya berbentuk persegi, volumenya? Sepertiga dikali R kali R dikali R. Ya. Sekarang R-nya, kalau dari limas seperti itu jangan pakai R ya, pakai T. Karena tinggi dari limas yang alasnya berbentuk persegi belum tentu sama dengan R-nya. Oke, ngerti maksudnya? Enggak, Pak, bingung. Nih, kalau kubus sisi-sisinya, rusuk-rusuknya pasti sama, ya kan? Ya. Iya, Pak. Tapi kalau limas segi 4, oke, kalau limas segi 4 yang alasnya persegi belum tentu tingginya itu sama dengan panjang alasnya. Bapak mau bikin limas yang tingginya 10 meter tapi panjang alasnya 20 cm kali 20 cm, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Berarti Pak. bukan sepertiga kali R kali R kali R kan? Sepertiga Kan, Pak. kali R kali R kali T, ya? T. Oke, Pak, makasih. Oke. Gimana? Mudah belajar ini atau mudah menghafalkan rumus? Belajar kayak ini. Eh? Belajar ini.